Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita bicarakan sebuah topik yang selalu bikin kita jadi sadar yuk bahwa ternyata hidup kamu nih, hidup kamu sebagai sahabat saya itu terlalu berharga untuk dilewatkan dengan rasa sedih. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik apa sih? Kamu bakal merasa bahwa apa yang saya katakan kok membuat kamu jadi sadar bahwa iya ya, kok baru kali ini mas saya mendapatkan inspirasi yang keren seperti ini. Kenapa? Yes, hari ini kita akan berbicara soal rejeki, tapi rejeki yang berbeda. Bukan rejeki berupa uang, tapi lebih dari itu. Apa itu? Yuk, kita awali dulu dengan tersenyum. Senyumkan dulu bibir kamu yang sangat indah diciptakan Tuhan itu. Nah, seperti itu, sambil kita mendengarkan, sambil kita merasa bahwa ternyata Tuhan itu baik ya. Kenapa? Masih dikasih petunjuk saya. Salah satunya melalui video daging yang satu ini. Yuk kita simak. Insya Allah ini membantu. Gini. Sekarang gini teman-teman. Kamu sadar gak sih ada satu hal yang selama ini kamu lupakan tapi itu penting banget. Diri kita sebagai manusia lupa bahwa satu hal yang paling penting, kita tidak boleh jadi orang munafik. Ulangi bersama saya. Kita tidak boleh jadi orang munafik. Bahkan sadar nggak? Coba lihat kisah hidup kamu, lihat kisah hidup kita sendiri. Bener kan? Yang bikin hidup kita itu banyak masalah karena selama ini kita munafik. Mas, sebentar mas. Munafik yang Mas Aryan maksudnya seperti apa? Kok saya kayaknya mulai ke-trigger gitu loh. Iya juga sih, tapi munafik apa sih mas yang Mas Aryan maksud? Nah ini. Munafik yang saya maksud itu adalah sadar nggak sih? Kalau kita itu hanya akan menjadi manusia yang bahagia kalau orang di sekitar kita menghargai kita. Betul apa enggak sampai sini? Jujur dulu. Saya ulangi pertanyaan saya. Betul enggak bahwa kita kalau apa adanya ditanya nih, bener kan? Kita tuh bakal bahagia kalau apa sih? Kalau orang di sekitar kita mayoritas menghargai kita. Titik. Bener enggak? Betul? Kalau betul, coba dong klik jempol ke atasnya. Ini pertanda videonya itu betul-betul relate sama kamu. Klik jempol ke atasnya. Terima kasih. Nah sekarang, ini dia biang keroknya. Ini yang membuat rejeki kita itu sempit. Kenapa? Karena seperti yang sering saya bilang, dan banyak sahabat Pagar Kehidupan setuju karena mempraktekannya, bahwa benar ya, kebahagiaan itu adalah magnet rejeki. Semakin kita bahagia, semakin kita tenang. Semakin kita tenang dan bahagia, rejeki mah tiba-tiba ada aja, bener gak sih? Coba kalau nggak percaya, di saat kemarin tuh kita mendapatkan sesuatu yang bersifat keberuntungan, sadar nggak kenapa itu bisa datang seizin Tuhan? Karena kita di waktu itu, kalau kita inget-inget, pasti kalau nggak kita lagi dalam posisi tenang, ikhlas gitu ya, di saat itu kita lagi dalam posisi yang positif karena bahagia. Bener nggak? Coba inget-inget aja. Jangan percaya teori, selalu percaya praktek, makanya saya bilang, coba bener nggak? Iya kan? Ingat-ingat deh. Iya juga ya. Dulu di saat saya mendapatkan sebuah keberuntungan, saya waktu itu tuh bener-bener dalam keadaan lagi ikhlas mas. Tiba-tiba ada aja tuh hal-hal yang bikin kita kayak ngerasa kok bisa dapat keberuntungan ini. Tapi di saat saya lagi panik, di saat saya lagi gelisah, nggak tenang, itu boro-boro keberuntungan datang mas. Yang ada masalah saya malah tambah berat mas. Kok bisa ya? Gini, bahagiamu itu pentingnya bukan main. Karena itu adalah magnet rezeki tiap manusia. Ulangi bersama saya. Bahagia kamu pentingnya bukan main karena apa? Karena apa? Betul, karena itu adalah magnet rezeki kamu. Biangnya dari situ. Nah sekarang saya ingin mengajarkan satu hal yang belum pernah saya ajarkan di video manapun. Cara bahagia sesungguhnya. Teman-teman, stop sosmed. Loh, mas ini kan udah pernah, ini mah udah bosan. Dengerin dulu. Stop sosmed. Karena itu biang kerok yang bikin kamu gak bahagia. Coba tebak kenapa? Bukan karena ada orang bikin kamu iri. Bukan. Tahu gak? Karena satu hal. Ini logis. Jawab dalam hati. Menurut kamu, kalau kamu dalam keadaan paling bahagia, kamu ada waktu gak buat nge-share kebahagiaan kamu di sosmed? Saya ulangi pertanyaan saya. Di saat kita lagi dalam keadaan yang paling bahagia, bener-bener bahagia banget dalam hidup, mungkin nggak di saat itu
kita punya waktu untuk megang handphone kemudian sharing kebahagiaan kita di sosmed. Kalau kamu bilang, mungkin aja mas, itu berarti kamu di saat itu belum benar-benar bahagia. Karena kebalikannya, orang kalau udah bener-bener happy, bener-bener bahagia, dia nggak ada waktu buat nge-share. Kenapa? Karena dia nggak ada waktu buat megang handphone. Kenapa? Karena di saat itu dia lagi sibuk menikmati momen hidupnya yang sangat bahagia buat dirinya. Jadi kalau saya boleh jujur, yang bikin kamu jadi nggak bahagia dengan maksimal, karena kita dikit-dikit pengen sharing di sosmed mulu. Kenapa sih hanya sekedar nemuin rujak yang enak kita pengen foto masukin sosmed? Kenapa sih hanya sekedar ngelihat sesuatu yang indah dikit masukin sosmed? Hey, nikmatin itu semua secara maksimal. Itu loh kuncinya bahagia. Setuju nggak? Setuju nggak nih sampai sini? Halo? Benar? Kok senyum-senyum? Kalau senyum-senyum berarti kamu tersangkanya. Lah, si Mas Aryan bener dah. Lagi-lagi saya ketampar mas, ini bener banget. Lah iya kan? Maka dari itu saya bilang begini, aneh kalau ada di antara kamu sebagai sahabat saya yang iri ngelihat kehidupan teman kita di sosmed, itu aneh. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kita bagiin di sosmed itu palsu. Lo bener mas, nggak palsu mas, enak aja palsu. Saya tuh kalau sharing di sosmed bener-bener bahagia. Masa sih? Halo, masa sih? Masa bohong? Kenapa saya bilang bohong? Kalau kita bener-bener bahagia nggak ada waktu buat megang handphone. Boro-boro megang handphone. Ya kita ada waktunya buat ngapain? Buat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Nikmatin momen. Nih contohnya nih, bagi kamu yang baru punya anak pertama. Happy kan? Happy banget. Mungkin gak di saat itu kamu pegang handphone? Boro-boro. Apa yang kamu lakukan? Menikmati momen bersama pasanganmu, melihat betapa lucunya anak pertamamu. Betul gak? Iya kan? Di saat paling happy, di saat itu kita gak ada waktu loh buat megang handphone. Jadi orang yang paling bahagia di sosmed, itu adalah orang yang sebenarnya tidak bahagia-bahagia banget. Titik. Jadi sekarang pertanyaannya, ngapain kamu iri? Iri itu gak penting. Udah bikin rezeki mampet karena hati kotor. Terus yang bikin kita iri itu cuma hal yang dibuat-buat. Iya kan? Logis gak? Masuk di akal kan? Nah ini loh maksud saya. Kalau kita mau sembuh dari itu semua, sadari dulu hal paling sederhana. 1. Kebahagiaan itu mutlak. Tapi kebahagiaan yang paling membahagiakan adalah jangan dikit-dikit kita pamerin ke orang apapun alasannya. Kamu lagi jalan-jalan di luar negeri, udah jalan-jalan aja gak usah bikin status Instastory lah. Ngapain? Nikmatin tuh momen yang dikasih Tuhan. Udah kalau mau foto simpen aja buat kepentingan pribadi. Gak usah di-share, kenapa? Karena semakin kamu nge-share konten kamu ke publik, semakin kamu berharap untuk dihargai konten itu. Betul gak? Semakin kamu berharap, semakin kamu kecewa. Masa lagi liburan kecewa? Aduh, Mas Aryan kok nampar banget sih mas? Ini saya banget mas. Kalau ini bener-bener kamu banget, ayo dong. Tuliskan di komentar, iya mas, saya minta ampun karena ini saya banget. Biar nanti saya berikan hati, saya kasih kamu semangat dengan saya balas komentarnya. Silakan. Nah sekarang gini. Jujur mas, dari tadi ini saya banget nih, saya ketampar. Terus saya harus melakukan apa mas? Pertama, bahagiain diri kamu dengan menggunakan pola pikir atau mindset baru. Apa itu? Taruh di kepala kita. Kalau saya ingin bahagia 100%, jangan bagikan kebahagiaan saya di sosmed. Saya ingin menikmati kebahagiaan saya dengan mata saya, dengan tubuh saya sepenuhnya, saya taruh handphone saya. Saya ulangi ya. Kalau kamu pengen bahagia yang bener-bener mutlak, mentok, pakai mindset baru, apa itu? Katakan di dalam dirimu sendiri, katakan begini, kalau saya pengen bahagia yang maksimal, yang mutlak, saya tidak perlu membagikan kebahagiaan ini di sosmed. Saya ingin menikmatinya dengan mata saya, dengan tubuh saya taruh handphone saya tidak peduli dengan itu semua. Coba. Baru ngebayangin aja kamu udah ngangguk-ngangguk kepala. Iya mas, ini bener lagi mas. Ini relate lagi mas. Ya ampun, ya Allah ini kok bener. Nah, sekarang gini.
Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Mas Aryan tuh pernah bikin afirmasi. Afirmasi itu katanya bisa bikin bahagia. Yes, betul. Kalau kamu pengen afirmasi yang saya buat, lihat deskripsi deh. Coba sekarang lihat deskripsi dulu, lihat yang paling atas. Kamu lihat, kamu sentuh dulu. Di situ banyak afirmasi yang bisa kamu beli. Gunakan kode voucher Aku Mau Bahagia ya, tanpa spasi. Itu afirmasi bagus banget. Nah, ada banyak yang nanya, emang afirmasi itu seberapa pentingnya sih, Mas? Dan nyambung nggak, Mas, dengan topik hari ini kalau saya pengen bahagia? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Gini teman-teman, dengerin. Kamu gunakan mindset baru ini, diri kamu akan lebih bahagia, betul. Tapi sampah dalam batin kita itu harus dibersihin dulu. Betul dong? Sampah psikologis kita yang sudah lama numpuk karena nggak ada yang ngobatin dengan materi yang bagus seperti ini, itu kan numpuk tuh sampah-sampah batin. Sampah-sampah batin itu yang membuat kita menjadi orang yang energinya jelek tuh. Karena pola pikirnya salah, karena rasanya di badan itu bikin kita nggak nyaman. Akibatnya apa? Banyak rasa yang nggak nyaman tuh kayak kecemasan yang tiba-tiba muncul. Tuh kamu bukan? Rasa sedih yang tiba-tiba muncul. Apakah itu kamu? Nah, itu bukti sampah psikologis di batin kamu udah numpuk. Nah, itulah gunanya afirmasi saya. Itu murah banget. Kamu tinggal check out pakai kode Aku Mau Bahagia tanpa spasi. Gak usah pakai spasi, Aku Mau Bahagia aja kamu beli. Kamu dengerin tiap malam sebelum tidur selama 7 hari. Insya Allah, karena kamu mendengarkan dengan baik, kamu responnya pasti akan banyak menangis. Ketika menangis, racun batin kamu keluar melalui air mata. Hati kamu jadi plong, jadi seger. Baru setelah itu, pakai pola pikir mindset yang saya ajarkan di video ini. Lihat, diri kamu tiba-tiba kok semuanya jadi beres sendiri, itu masalah. Kenapa? Bukan karena saya, karena Tuhan itu senang dengan orang yang bersyukur. Dan orang yang bahagia, bukankah itu orang yang bersyukur? Jelas ya? Jadi sekarang tugas kamu cuma 2. Pertama, kamu dengerin video ini, kamu nonton berulang kali, kamu sadari letak kesalahan kita di mana, letak kesalahan kamu di mana. Yang kedua, lihat ke dalam diri kamu sendiri. Apakah selama ini sering nangis sendiri? Selama ini sering cemas sendiri? Gak enak rasanya? Berarti kalau iya, ada batin yang harus dibersihin dulu. Caranya gimana, Mas? Caranya, lihat deskripsi. Nah, di link yang paling atas kamu sentuh. Kamu pilih mana yang sesuai dengan diri kamu. Beli semuanya boleh, tapi satu pun juga boleh. Gunakan kode voucher Aku Mau Bahagia tanpa spasi. Supaya harganya jadi lebih murah. Ngapain beli dengan harga mahal kalau bisa murah? Kamu kan spesial menonton video ini. Betul gak? Ya, dicoba dulu tuh. Link paling atas di deskripsi. Dengerin itu, praktekkan ini, kamu akan bahagia. Dan ketika bahagia, energi kamu membaik. Ketika energi kamu membaik, diri kamu jadi magnet rezeki buat kamu sendiri, bukan buat saya. Ya, jadi ini yang diizinkan untuk mengobati kamu. Karena ketika video ini sampai ke depan mata kamu, itu terjadi bukan kebetulan. Ini rencana Tuhan melalui perantara saya ingin memulihkan kamu yang selama ini, maaf banget, kayaknya tersesat terlalu jauh ya. Oke, insya Allah ini kembali menolong kamu. Amin. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.